Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur dari surat Al-Mu'minun. Kita masuk pada ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun." Andai kata kami kasihani mereka dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, maka mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam sikap keterlaluan mereka. Di sini ada kata-kata asing seperti tughyan. Tughyan maksudnya adalah kemaksiatan yang berlebih-lebihan. Ya. Itu kesyirikan dan yang semisalnya. Lalaju maksudnya adalah terus-menerus. Lalaju fi tughyanihim. Ya, laju maksudnya terus-menerus dalam sikap berlebih-lebihan mereka. Ya'mahun yaitu terombang-ambing kebingungan. Ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Sebagian berpendapat maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, yaitu orang musyrikin Arab, tentang azab dunia yang pernah Allah berikan kepada mereka berupa kelaparan, ya, yang lama, karena orang Quraisy pernah mengalami kelaparan sampai mereka melihat seakan-akan di arah langit ada dukhan, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir surat Ad-Dukhan, ya. Itu mereka pernah mengalami kelaparan yang luar biasa sehingga mereka kemudian minta belas kasih kepada Nabi Muhammad SAW agar berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan kelaparan yang mereka rasakan, ya. Ini pendapat pertama, ya. Maka Allah jelaskan, seandainya kami hilangkan azab yang mereka rasakan, maka mereka akan kembali lagi bermaksiat, berbuat kesyirikan. Dan itu yang terjadi karena ini sudah merupakan perangai mereka. Ya. Seperti firman Allah dalam surat Ad-Dukhan, "Inna kashiful adzabi qalilan innakum aidun." Ya. Kami akan menghilangkan azab sebentar, kemudian kalian akan kembali lagi. Jadi pendapat pertama menceritakan ini siksaan dunia atau kesulitan dunia yang mereka hadapi. Kalau mereka dicabut siksaan tersebut, mereka akan kembali lagi. Ini sama seperti yang dialami oleh Fir'aun. Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan mereka ujian-ujian, tapi mereka kembali lagi, ya. Mereka kembali lagi. Fa-arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qamari wal dafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Ya. Fastakbaru, ya. Kami kirimkan kepada mereka tufan, yaitu ketika Allah kirimkan kepada suku Egypt, Fir'aun dan pengikutnya berupa banjir besar sehingga menghancurkan tanaman-tanaman mereka, karena mereka di antara hasil bumi mereka yang paling besar adalah tanaman, ya, yaitu gandum dan yang semisalnya, kebun-kebun yang sangat banyak mereka miliki. Kemudian mereka bilang sama Nabi Musa, "Wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar menghilangkan ini semua. Kalau hilang kami akan sadar." Ya. Nabi Musa berdoa, kemudian hilang, ternyata mereka bilang, ternyata mereka kembali lagi. Allah kirimkan yang lain, ya. Allah kirimkan wal kummal, ya. Allah kirimkan kutu di mana-mana, sehingga kutu di mana-mana mereka minta sama Musa, "Musa berdoalah agar kami hilang dari kami dan kami akan sadar kembali." Kemudian Nabi Musa berdoa, ternyata mereka kembali lagi. Jadi ini sudah merupakan perangai, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf 133, "Fa-arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummal." Kami kirimkan tufan, setelah itu banjir menghantam mereka, setelah banjir hilang, mereka bilang ternyata tanah menjadi subur kembali. Setelah hilangnya apa? Banjir. Akhirnya mereka tidak sadar, maka mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal mereka sudah berkata dalam Al-Quran, mereka berkata, qalu ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, la in kashafta anna rijza, kalau kau menghilangkan kesulitan kami, lanu'minanna laka, kami akan beriman kepada engkau. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, kami akan lepaskan Bani Israel. Ternyata dihilangkan, mereka bilang, lihat tanah subur lagi. Setelah itu mereka tanam lagi, jadi tumbuh lagi gandum begitu banyak. Kata Allah, wal jarada, kami kirim belalang. Belalang sangat banyak menghabisi tanaman mereka. Mereka berdoa, kemudian bilang sama Musa, wahai Musa, mintakan agar hilang, kami akan beriman. Allah hilangkan, ternyata mereka kembali lagi. Setelah Allah kirim kutu begitu banyak di tempat tidur mereka, di mana-mana kutu. Mereka bilang, wahai Musa, berdoalah kepada Allah, kalau hilang kami beriman. Nabi Musa berdoa, hilang, tidak beriman, kafir lagi. Allah kirim dhafadi, Allah kirim kodok di mana-mana ya. Kodok di mana-mana, di tempat tidur mereka, di tempat makan mereka, di jalan-jalan, kodok banyak sekali. Sampai disebutkan kalau mereka mangap dikit, kodok masuk. Saking banyak kodok ya. Mereka bilang, wahai Musa, hilangkan. Kalau bilang kami beriman, Allah hilangkan. Mereka kafir lagi. Mereka ternyata bohong, mereka tidak beriman. Allah kirim darah di mana-mana. Waddama ayatin mufassalat. Allah kirim darah di mana-mana. Mereka ambil air isinya darah, sumur isinya darah, danau isinya darah, semua darah. Mereka akhirnya beli air di perkampungan Bani Israel karena sumur Bani Israel bukan darah. Ketika mereka beli atau mereka paksa ambil, mereka bawa pulang jadi darah. Ya Musa, berdoalah. Berulang-ulang ini sudah menjadi perangai. Inilah yang Allah sebutkan juga tentang orang-orang Quraisy. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Kalau kami sayang mereka, kami hilangkan kesulitan yang mereka alami. Mereka pernah mengalami rasa lapar yang luar biasa. Lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Mereka akan terus-menerus tenggelam dalam kesesatan mereka yang berlebihan, ya'mahun, terombang-ambing ya. Ini pendapat pertama dipilih oleh sebagian ulama, ini tentang siksaan dunia. Pendapat kedua yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini adalah terkait dengan azab neraka jahanam. Azab neraka jahanam, bahwasanya mereka nanti masuk neraka dan ketika mereka di neraka mereka minta dikeluarkan, ya. Mereka minta dikeluarkan. Maka Allah mengatakan, seandainya kalian dihilangkan azab, dikembalikan ke dunia, maka kalian akan kembali lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 27 sampai 29, Allah berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Seandainya engkau melihat bagaimana mereka orang musyrikin berdirikan di hadapan neraka jahanam, lantas mereka berkata, "Ya laitana nuraddu." Wahai Rabb kami, seandainya kami dikembalikan ke muka bumi, hidup lagi, kembali lagi ke masa lalu, ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin, kami akan benar-benar beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl, bahkan terungkaplah apa yang dahulunya mereka sembunyikan. Lantas Allah mengatakan, walau ruddu la adu limanhu an. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la adu limanhu an, mereka akan kembali lagi kepada kekufuran mereka. Wa innahum lakadzibun, dan mereka hanyalah dusta. Jadi sudah perangai. Ini adapun yang kedua, tafsiran kedua dipilih Ibnu Katsir, maksudnya azab di akhirat. Azab di akhirat. Ini salah satu ilmu yang disebut oleh para ulama, ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah, ini faedah kedua. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup apa yang telah lalu, semua yang telah terjadi Allah tahu. Karena Allah bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ilmu yang sedang terjadi Allah juga tahu. Semua yang sedang terjadi sekarang Allah tahu. Apa yang sedang bergulir di seluruh hati manusia sekarang Allah pun tahu. Apa yang sedang diucapkan, apa yang sedang dilihat, apa yang sedang didengar. Sampai kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun yang gugur kecuali Allah pun tahu. Semua alam semesta ini apa yang sedang bergulir sekarang Allah juga tahu. Kemudian apa yang terjadi masa depan Allah juga tahu. Ini ilmu yang ketiga. Jadi yang pertama masa lalu yang sudah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah juga tahu, yang akan terjadi juga Allah juga
tahu. Yang keempat ada lagi, apa yang keempat? Kira-kira apa? Yang sudah lalu, pertama yang lalu sudah Allah tahu. Yang kedua yang sedang terjadi Allah juga tahu. Yang ketiga akan terjadi Allah tahu. Yang keempat? Hah? Yang tidak jadi terjadi, kalau jadi bagaimana terjadi? Yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana jadi? Seperti Allah walau ruddu, apakah orang musyrikin dikembalikan ke dunia setelah diazab? Tidak kan? Tidak. Berarti tidak terjadi, mereka dikembalikan ke dunia. Tapi seandainya kalau mereka dikembalikan dunia, apa yang terjadi Allah pun tahu. Itu maksudnya ilmu yang tidak terjadi, seandainya terjadi seperti apa Allah juga tahu. Dan itu dalam Al-Quran banyak. Seperti ayat ini, walau rahimnahum lakashafna ma bihim min dhurrin laju fi tughyanihim ya'mahun. Seandainya kami selamatkan mereka, kami kembalikan, mereka akan kembali lagi. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seperti dalam surat Al-An'am. Demikian juga Allah dalam surat Al-Anfal kata Allah, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun. Seandainya Allah tahu ada kebaikan pada mereka, Allah akan buat mereka bisa mendengar. Kalau mereka pun mendengar, mereka akan berpaling. Ini namanya ilmu tentang sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi seperti apa Allah pun tahu. Dan ini adalah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi, ini dua pendapat, ada yang mengatakan pertama tentang siksaan yang sedang mereka alami di dunia dan mereka minta dihilangkan, tapi sudah perangnya dihilangkan ulang kembali lagi. Pendapat kedua ini siksaan ketika mereka sedang disiksa di neraka, mereka minta dikasihani. Kata Allah, kalau kami mengasihani kalian pun kembalikan ke dunia, kalian akan kembali lagi. Kembali lagi berbuat apa? Kekufuran. Faham? Ini faedah kedua. Oleh karenanya faedah ketiga, ini salah satu dalil ketika ada orang ateis berkata, kenapa ada orang Allah tidak adil, orang kafir melakukan kafiran mungkin cuma 60 tahun, kenapa diadab abadi selama-lamanya? Kenapa diadab abadi? Kan katanya Allah Maha Adil. Harusnya kalau kafir 60 tahun, siksanya juga berapa tahun? 60 tahun. Di antara bantahan banyak, di antara bantahannya karena Allah menilai kebiasaan. Seandainya mereka hidup abadi, mereka kafir juga abadi. Karena Allah mengatakan lau ruddu la adu limanuhan. Kalau mereka dikembalikan ya mereka begitu lagi. Seandainya mereka hidup abadi, mereka pun akan abadi bermaksiat. Oleh karenanya ya adab mereka abadi. Dan Allah sudah kasih aturan, berbuat baik 60 tahun dapat kenikmatan abadi, berbuat buruk 60 tahun juga dapat siksaan abadi. Allah Maha Adil, tinggal pilih yang mana. Ya. Bukankah sudah dijelaskan? Sudah. Benar atau tidak? Orang ateis ada-ada aja. Udah kalau ateis enggak usah pusing udah. Tinggal tunggu nanti masuk kekal atau tidak. Buktikan nanti kalau udah mati ya. Enggak usah banyak omong bilang. Maksudnya orang ateis itu spekulasi tingkat tinggi. Spekulasi tingkat tinggi. Subhanallah. Kalau mati tahu-tahu ada Tuhan kan abadi mereka kekal di neraka. Spekulasi tingkat tinggi. Hidup cuma sekali spekulasi tingkat tinggi. Lagi pula orang beragama, orang bahagia. Kenapa pilih ateis hidup sengsara? Di dunia saja Allah sudah bukakan orang beragama, orang sepakat bahagia mau Nasrani, mau Buddha, Hindu, coba tunjuk mau bahagia gimana? Mereka bilang beragama. Meskipun agamanya salah, mereka lebih bahagia daripada terombang-ambing dalam kemaksiatan. Ya, sudah banyak Allah buka orang bermaksiat, orang hura-hura hancur hidup mereka. Tidak ada kebahagiaan. Ini spekulasi di dunia sudah jelas Allah buka bagaimana spekulasi tinggi-tinggi di akhirat. Kalau ternyata ada Tuhan, mereka kekal di neraka abadi selama-lamanya, ngeri. Artinya kalau kau beriman kau tidak rugi, kau juga bahagia di dunia. Seandainya Tuhan tidak ada, kau pun bahagia. Kita bilang ya orang teis, kalaupun Tuhan tidak ada, cobalah kau beragama, ikut aja agama, pasti kau bahagia. Bagaimana kalau Tuhan ada, mengerikan. Apalagi terlalu banyak dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Saya ingat cerita kemarin ada seorang orang alim, sekarang sering muncul di YouTube, ahli tafsir. Dia bilang dia pernah jatuh dalam masa dia ateis. Dia merasa Tuhan itu tidak ada. Sampai saking bingungnya orang kalau tanya, salamin dia sampai bengong. Sampai dia minta bukti, Tuhan kalau kau ada buktikan kau ada. Orang Arab. Namanya Fadil Samirani. Dia banyak Samirai di YouTube banyak. Kalau dia tafsir luar biasa tentang dia ahli bahasa. Dia bilang sampai suatu saat saya baca buku tentang sebuah hewan. Saya lupa dia bilang hewan apa. Hewan itu kalau mau punya anak maka dia menyiapkan sarana, dia bertelur kemudian dia mematikan dirinya. Kemudian anaknya pun tidak tahu hewan apa, mungkin hewan air, anaknya lahir. Anaknya tidak pernah lihat ibunya melakukan itu.
Bahwasanya kalau mau punya anak prosesnya begini, kemudian menyiapkan sesuatu, kemudian mati, baru kemudian anaknya bisa hidup. Tapi anaknya ini kalau mau melahirkan juga begitu. Timbul pertanyaan dalam dirinya, siapa yang ngajarin anaknya sementara dia tidak pernah lihat ibunya begitu? Dari sananya Allah sudah pasang file. Dan demikianlah hewan-hewan banyak. Lebah kalau lahir langsung dia punya tugas, lebah pekerja, lebah ini meskipun dia tidak pernah lihat bapak mereka kerja. Tapi begitu lahir sudah ahli bikin ini, bikin macam-macam. Seandainya kalau manusia suruh belajar susah ya. Kenapa? Karena Allah sudah kasih apa? File dari sana. Berarti ada Tuhan yang kasih file. Dia tidak pernah lihat bapaknya dan ibunya mengerjakan, tidak pernah belajar tahu-tahu. Nah, kita anak bayi aja, anak bayi baru lahir langsung bisa nyusui ibunya. Disuruh lain nggak bisa, suruh main mata nggak bisa. Disuruh apa nggak bisa, tapi suruh nyedot bisa dan dia tahu apa yang disedot. Nggak ada yang ngajar. 1 juta profesor ngajarin dia sesuatu yang lain dia nggak bakalan bisa. Dari mana dia tahu bahwasanya dengan menyedot dia bisa minum? Dia tidak pernah belajar sebelumnya. Siapa yang pasang file? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil. Banyak dalilnya. Ini salah satu faedah bahwasanya ketika orang ateis mengatakan Allah tidak adil, kita bilang enggak, Allah adil. Karena kau kalau hidup abadi pun kau ateis terus. Makanya kau disiksa apa? Abadi. Kalau enggak percaya mati aja. Orang ateis. Ada buku judulnya Limada Ana Mulhid. Saya baca buku tipis. Kenapa saya jadi mulhid? Saya kenapa ateis? Dia bilang, emang yang bahagia, dia tidak mengingkari, dia realistis. Dia bilang benar orang-orang beriman bahagia. Saya akui. Tapi saya juga bisa bahagia tanpa iman. Terus dia sebutkan, saya juga bahagia, saya juga enjoy, saya kemana. Ujungnya dia bunuh diri. Dia berdusta dia. Saya orang kalau tidak beriman gimana hati goyang, bingung, bimbang, tidak tahu arah kemana hidup. Tidak ada pegangan. Mana hidup? Mati bunuh diri. Tapi kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim ma yatadarrun. Sungguh kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Ada yang mengatakan inilah azab yang dimaksud, azab di dunia ketika Allah memberikan azab kepada mereka seperti kelaparan yang berkepanjangan. Famastakanu rabbihim wa yatadarrun, namun mereka tidak tunduk kepada Allah dan mereka juga tidak merendahkan diri. Harusnya orang kalau dikasih azab, mereka kembali kepada Allah. Harusnya demikian. Tapi orang-orang Quraisy tidak. Allah sudah kasih siksaan ketika Rasulullah sudah berhijrah, mereka masih di Mekah, mereka sengsara, tetapi mereka juga tidak taubat. Allah kasih adab yang lain ketika mereka kalah dalam perang Badar. Apakah mereka sadar? Sadar? Tidak. Mereka famastakanu rabbihim wa yatadarrun. Mereka tidak tunduk kepada Allah dan mereka tidak merendahkan diri. Mereka malah ngeyel ingin membunuh Nabi Muhammad untuk diserang pada perang-perang berikutnya. Ini menguatkan bahwa inilah perangai. Sebagai bukti kami pernah menyiksa di dunia, ternyata mereka tidak sadar. Orang kalau sudah kafir mau diapain juga. Sampai Abu Jahal ketika sudah mau mati dalam perang Badar sudah diinjak oleh Abdullah bin Mas'ud. Sementara dia sudah mau mati nafas terakhir. Ya. Kemudian dia lihat Ibnu Mas'ud, dia masih sombong. Ibnu Mas'ud pernah dia tahu. Ibnu Mas'ud seorang Al-Huzali, ya, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, seorang yang kurus, ya, pernah didorong oleh Abu Jahal ketika masih di Mekah, penggembala kambing. Maka Ibnu Mas'ud meletakkan kakinya di atas dada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, laqad wati'ta mawti'an sa'ban ya ruwa'il ghanam. Kau telah meletakkan kaki di posisi yang berat wahai penggembala kambing, wahai penggembala kecil kambing, maksudnya penggembala kurus, wahai penggembala kurus, penggembala kambing yang kurus. Itu dia masih menghina, masih sombong. Sudah mau mati masih sombong. Dia sampai liman dairatul yaum. Siapa yang menang? Masih tanya gitu. Masih berharap menang, dia sudah mau mati. Susah. Baru dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud.
Allah berfirman setelah itu, hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Sampai apabila kami bukakan untuk mereka satu pintu yang ada azab yang amat sangat di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa. Ya. Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya yang dimaksud hatta idza fatahna alim baban dza azab, tatkala bukakan bagi mereka azab yang memiliki pintu yang memiliki adab yang pedih, tiba-tiba mereka putus asa. Yaitu jika telah datang perkara Allah, yaitu datang hari kiamat, ya, kemudian mereka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ditampakkan kepada mereka apa yang tidak mereka duga, maka ketika itu hum mublisun, fa idza hum fihi mublisun. Mublisun ablasa yublisu maksudnya adalah puncak dari keputusasaan. Puncak dari keputusasaan. Itu sudah tidak ada harapan lagi sama sekali, harapan sudah pupus. Kapan? Ketika mereka dihadirkan di neraka jahanam, dibukakan pintu ternyata isinya apa? Azab. Ada yang mengatakan idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadid, ya. Yaitu maknanya secara zahir itu ketika mereka digiring ke neraka jahanam. Siqal ladzina kafaru, ya. Kepada siapa? Ila jahannam zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka dihadirkan di depan neraka jahanam, futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintu neraka jahanam, maka terlihatlah kumpulan azab di balik pintu tersebut. Ketika mereka mau dimasukkan, disitulah mereka putus asa di puncak keputusasaan. Kalau sebelumnya mereka masih ada harapan-harapan, jangan-jangan semoga mereka masih berdebat, ribut di antara mereka, ini yang membuat kami begini, ini yang membuat kami begini. Masih ada harapan ketika sudah depan pintu neraka selesai. Tinggal dijebloskan. Fa idahum fihi mublisun. Tiba-tiba mereka kemudian menjadi putus asa di puncak keputusasaan. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, fa inda dzalik ablasu min kulli khair. Ketika mereka melihat neraka jahanam, maka mereka putus asa dari segala kebaikan. Wa ayisu min kulli rahah, dan mereka putus asa dari segala istirahat, tidak lagi istirahat. Tidak lagi kenyamanan, putus asa dari segala kenyamanan. Wa qatat amalum warajam, dan segala harapan mereka dan asa mereka terputus seluruhnya. Kapan? Ketika sudah dibuka pintu neraka jahanam. Wasiqal ladzina kafaru rabbahum ila jahannam zumar. Digiring dengan kasar, didorong, digeret sampai depan neraka jahanam. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika sudah di depan pintu neraka, dibuka pintu, selesai. Baban dza adzabin syadid. Pintu yang isinya penuh dengan azab, ya. Setelah itu Allah berfirman mengingatkan tentang tauhid, kata Allah Subhanahu wa taala tentang rububiyah Allah. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian untuk kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati. Qalilan ma tashkurun. Aman sedikitlah kalian bersyukur. Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan kenikmatan-kenikmatan pada kita agar kita syukuri. Di antara kenikmatan yang Allah ciptakan pada kita adalah kenikmatan penglihatan, kenikmatan pendengaran, kenikmatan hati.
Kita bisa lihat ada orang lain yang tidak seperti kita. Allah takdirkan ada sebagian orang yang kehilangan sebagian nikmat tersebut agar kita tahu bahwa ini nikmat. Kita tidak lupa. Ada saudara kita yang tidak bisa melihat. Ada yang bisa melihat kemudian jadikan buta. Ada kawan kita yang tadinya mendengar tidak jadi mendengar lagi. Ada yang mendengar kemudian pendengarannya melemah. Ada yang punya akal kemudian gila. Ya. Allah perlihatkan di dunia ini ada orang-orang seperti itu. Agar kita bersyukur. Kita tahu bahwasanya penglihatan, pendengaran, akal itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan itu alat agar kita untuk bersyukur. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak punya ilmu sama sekali. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Maka Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Jadi ini digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang mengatakan kalau kau ingin merasakan nikmat melihat, sekali-sekali kau bangun, matikan lampu di tengah malam, terus kau masuk ke kamar mandi tanpa ada cahaya sama sekali, terus cari mana odol, mana susah. Susah. Itu yang dirasakan oleh sebagian kawan-kawan kita ya. Oleh karenanya mereka yang diambil mata oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ujian luar biasa dan Allah jamin surga bagi mereka kalau mereka bersabar. Dan di antara hikmahnya mereka terbebaskan dari maksiat-maksiat apa? Mata. Nah, seorang yang diberikan kenikmatan mata dia gunakan untuk bersyukur dengan memandang perkara-perkara yang menambah keimanan baginya. Melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memandang ayat-ayat Allah, memandang Al-Qur'an, memandang buku-buku tafsir, memandang ceramah-ceramah yang buat dia semakin bertambah keimanan. Telinganya juga dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengar petuah-petuah, mendengar nasihat-nasihat yang buat dia bertambah keimanan. Maka situlah dia telah mensyukuri penglihatan dan pendengarannya. Hatinya juga dia gunakan untuk merenungkan yang baik-baik, yang menambah keimanannya, untuk bersyukur, bukan untuk merenungkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tidak ada faedah, yang tidak ada manfaatnya. Maka dia tidak mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, tapi hanya sedikit yang bersyukur. Tapi apakah ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin? Kalau ayat ini ditujukan oleh kaum musyrikin, maksudnya Allah mengatakan kalian punya mata tidak digunakan, punya telinga tidak digunakan, punya otak tidak digunakan, kalian tidak bersyukur malah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan kaidah metode orang Arab ketika mengatakan tidak dengan mengatakan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur, maksudnya kalian tidak bersyukur. Itu metode orang Arab. Kau ini gini-gini, sedikit sekali kau begini, maksudnya kau tidak melakukan sama sekali. Itu metode orang Arab. Qalilan ma tashkurun, maksudnya sedikit kalian bersyukur, maksudnya kalian tidak bersyukur sama sekali, sehingga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahumul qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am wa lahum adhall. Ulaika humul ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka punya hati tidak gunakan untuk berfikir. Mereka punya mata tidak digunakan untuk bersyukur melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih parah. Kalau maksudnya ditujukan kepada kaum musyrikin, maka maksudnya tidak bersyukur sama sekali. Karena ternyata mata, penglihatan dan pendengaran serta hati mereka malah gunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Tidak ada syukurnya banget sama sekali. Padahal yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya yang ciptakan bukan Allah, ya silakan. Yang ciptakan Allah, maka mereka menyembah kepada yang lain. Ini tidak ada syukurnya sama sekali. Ini pertama. Kalau ditujukan kepada kaum manusia, maka ditinjau dari yang tidak bersyukur lebih banyak daripada yang bersyukur. Manusia, orang Islam berapa persen dibandingkan seluruh manusia? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Yang menyembah Nabi Isa miliaran, yang menyembah berhala juga miliaran. Yang ateis entah berapa. Maka sangat sedikit yang Islam, yang bersyukur, yang menggunakan mata, pendengaran dan akalnya untuk masuk Islam. Kalau ditujukan kepada secara umum orang Islam atau
manusia kaum mukminin, maka sedikit juga yang bersyukur. Banyak orang yang menggunakan pandangan untuk maksiat, banyak orang menggunakan penglihatan, pendengar untuk maksiat, hatinya untuk maksiat. Qalilan ma tashkurun. Ini peringatan bagi kita semua bahwasanya pendengaran, penglihatan dan hati diciptakan untuk sarana kita bersyukur. Oleh karenanya akan ditanya oleh Allah, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan. Makanya Allah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya penglihatan kalian, pendengaran dan hati kalian akan ditanya, akan dihisap oleh Allah. Apa yang sudah kau lihat? Yang sudah lihat banyak tersimpan di file. Malaikat rakib atid sudah mencatat, filenya tidak ada yang hilang. Dan di antara nama Allah adalah Al-Hafiz. Di antara tafsir Al-Hafiz yaitu menjaga amalan hamba, tidak ada yang tertipeks dan tidak ada yang hilang. Semua akan dihadirkan, ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Hari di mana di hari kiamat setiap jiwa akan melihat seluruh yang kebaikan yang dia lakukan akan hadir di hadapan dia dan seluruh keburukan akan hadir di depan dia. Hadir bagaimana? Berupa catatan, berupa visual urusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saja ada CCTV, bisa divisualkan enggak? Bisa. Sudah ada contohnya. Masa lalu bisa diputar kembali, luar biasa. Ada kawan kemarin dipanggil KPK. Kata dia, waduh, dihisap sama KPK setengah mati Ustaz. Padahal dia selamat. Itu pun sudah gemetar, ketakutan luar biasa. Bagaimana kalau yang hisap Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya kita akan ditanya tentang penglihatan kita, sudah banyak kita lihat macam-macam. Pendengaran sudah dengar macam-macam, pikiran macam-macam. Maka digunakanlah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingatkan qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit yang bersyukur. Makanya di antara doa para solihin, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku termasuk yang sedikit, karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Tidak banyak yang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sehingga nikmat tersebut dijadikan sarana untuk menambah keimanan sedikit. Banyak orang menjadikan nikmatnya untuk lupa dari Allah, lalai dari Allah. Sini ada faedah dari Syekh Muhammad Al-Min Syinqiti dalam Adwaul Bayan ketika dia menafsirkan surat An-Nahl kalau tidak salah, dia menyebutkan kenapa ini secara bahasa. Di sini Allah ketika menyebutkan sama mufrad, tapi kalau absar Allah tidak mengatakan basara, al-absar jama'. Al-afidah juga Allah tidak mengatakan fuad, al-afidah juga jama'. Kenapa sama mufrad, al-absar wal afidah ternyata jama'? Kata beliau ada beberapa pendapat, namun di antaranya as-sama adalah asalnya masdar dari sami asma'u. Ketika masdar dijadikan kata benda jadi ism, maka dia datang dalam bentuk mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Beliau dengan absar dan al-afidah ini bukan masdar. Antum tidak ngerti kan? Apa saya sampaikan aja, sekedar wawasan. Wawasan yang antum tidak ngerti. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa huwa alladhi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan dialah yang menciptakan kalian, dzara'a maksudnya menciptakan kalian, wa huwa alladzi dzara'akum fil ard, menciptakan kalian di atas muka bumi, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan dikumpulkan, dihimpunkan kembali. Di sini Allah mulai menyebutkan tentang rububiyah Allah. Bahwasanya semua yang alam semesta ini yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kalian rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus diibadahi harusnya cuma Allah semata. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau ikut menyembah Dia, padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Dan itu sangat logis. Seandainya yang ciptakan kita dua zat, Allah dan zat yang lain, maka zat lain tersebut berhak untuk kita ibadahi. Seandainya yang berikan pendengaran kita adalah Allah dan zat lain, maka zat lain tersebut hendaknya kita ibadahi sebagai bentuk syukur karena Dia punya andil dalam penciptaan kita. Seandainya menciptakan langit dan bumi adalah tiga zat, kita sembah tiga-tiganya.
Karena tiga-tiganya punya andil dalam penciptaan langit dan bumi, sarana kita untuk hidup. Tetapi ketika yang menciptakan semuanya hanya satu, yaitu Allah semata, maka yang berhak disembah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini logika sederhana. Maka Allah ingatkan, wa huwal ladzi dzara'akum fil ard. Dan dialah yang telah menempatkan dan membuat kalian, menciptakan dan mengembangbiakkan kalian di bumi dengan cara pernikahan, anak beranak ya. Ya. Itu namanya dzara'a. Dzara'a itu menciptakan kemudian membiarkan kalian berkembang biak. Seperti Allah berfirman, wa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka Allah keluarkan dari Adam dan Hawa banyak lelaki dan banyak wanita. Ya. Allah juga berfirman, "Tsumma idza antum basyarun tantashirun." Tiba-tiba kalian dari dua, cuma Adam dan Hawa, tiba-tiba menjadi manusia yang bertebaran banyak. Asalnya cuma berapa? Dua orang, Adam dan Hawa. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua adalah ciptaan Allah. Allah yang ciptakan buminya, Allah yang menciptakan kalian, menciptakan nenek moyang kalian, dan Allah yang membiarkan kalian berkembang biak di atas muka bumi. Setelah Allah mengingatkan, wa ilaihi tuhsyarun, karena Dia yang menciptakan kalian, maka kepadanya pula kalian akan dihimpun, dikembalikan. Kembalikan kepada yang mencipta. Logis. Ya. Allah ingatkan lagi tentang rububiyah Allah. Saya ulangi, rububiyah itu maksudnya penciptaan, pengaturan, ya, kepemilikan, itulah disebut dengan apa? Rabb. Allah Rabb maksudnya Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta, hanya Allah semata. Allah ingatkan lagi tentang rububiyah Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ya Allah menghidupkan dan mematikan. Walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan dialah yang mengatur pertukaran langit, siang dan malam. Afala taqilun, tidakkah kalian memahaminya? Ya. Subhanallah. Allah yang ya, menciptakan siang dan malam. Ya. Yatlubu hasitha, siang mengejar malam, malam mengejar siang. Tidak pernah bercampur siang dan malam, dan juga tidak pernah terpisah, ada jeda. Siang, habis siang berhenti sebentar, jeda baru apa? Malam. Enggak ada. Allah yang ngatur pergantian siang dan malam. Bagaimana dengan sistem yang Allah ciptakan sehingga terjadi siang dan malam? Kalau Allah berkehendak akan siang terus, kalau berkehendak akan malam terus. Allah bisa rubah sistem siang terus, Allah bisa rubah sistem malam terus dengan mengganti sistem alam semesta. Bisa atau tidak? Bisa. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas, kata Allah, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Bagaimana menurut kalian seandainya Allah menjadikan malam terus menerus sampai hari kiamat, tidak ada siangnya? Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan siang, mendatangkan cahaya? Afala tasma'un, tidak kalian mendengar? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Seandainya menurut kalian bagaimana kalau Allah berkehendak, Allah jadikan siang terus menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fih. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam yang buat kalian istirahat di malam hari? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Dan di antara kasih sayang Allah, Allah menjadikan bagi kalian siang dan malam. Litaskunu fihi, agar kalian bisa tenang di malam hari. Walitabtagu min fadli, dan siang hari kalian bisa mencari nafkah. Wala'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Jadi hikmah Allah disebut dengan, kalau kita bilang di antara tanda-tanda, ini dibahas oleh para ulama tentang bukti-bukti adanya Tuhan. Ada disebutnya dalil inayah. Dalil inayah itu dalil perhatian Allah terhadap manusia. Yaitu kalau kita perhatikan semua yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Allah ciptakan ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, matahari pada orbitnya, rembulan pada orbitnya. Kata Allah, ta'lamu ada desin wal hisab, agar kalian bisa menghitung hari, menghitung bulan, bisa tahu arah. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang kalian mereka bisa mendapat petunjuk. Allah ciptakan juga hewan-hewan yang untuk tunduk kepada kita. Allah ciptakan
Contoh ya, Allah ciptakan onta. Onta itu kan kuat atau tidak? Kalau tendang kita mati enggak? Mati, tapi ternyata tunduk. Wa sakharnaha lahum. Kami tundukkan onta-onta buat kalian. Itu jadi ini namanya inayah, perhatian Allah kepada manusia. Semua yang Allah ciptakan untuk manusia. Pusat objek perhatian adalah manusia. Sampai Allah ciptakan kucing mudah untuk kita senangi, padahal kucing itu sangar atau tidak? Sangar kalau dia, tapi ternyata kalau ketemu manusia dia baik ya. Kita lihat tentang misalnya isi perut bumi. Allah ciptakan ada namanya minyak bumi. Allah ciptakan. Nanti lama-lama Allah ciptakan bahan baterai. Dibuka sedikit demi sedikit. Teknologi dibuka sedikit demi sedikit. Kita perhatikan semuanya perhatiannya. Oksigen di atas muka bumi ukurannya pas untuk kehidupan manusia. Di planet lain ada oksigen tapi terlalu tinggi, bisa terjadi ledakan, nggak bisa. Jadi semua ini menunjukkan perhatian Allah kepada manusia. Benar atau tidak? Benar. Allah ciptakan siang dan malam, Allah bilang malam supaya kalian bisa istirahat, siang bisa kerja. Ada Tuhan yang mengatur. Allah bisa saja merubah sistem alam semesta, bisa kata Allah. Kalau sekalian berkehendak saya rubah malam terus bisa, tapi kalian nggak bisa apa-apa. Tidur melulu, gemoy-gemoy akhirnya. Kolesterol kemudian terus mati, selesai. Kalau siang terus stres, nggak ada tempat istirahat, nggak nyaman hidup. Maka ini Allah mengatakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Siapa yang hidupkan, siapa yang matikan, siapa yang menyiapkan sarana prasarana? Menjadikan bumi, Allah hamparan bumi, ada tempat tinggal, ada lautnya, ada ikannya, luar biasa. Ada gunungnya, ada indah, ada macam-macam. Macam-macam. Tapi setelah Allah menciptakan semuanya, kata Allah, bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa, bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang pertama, yaitu yang menolak adanya hari kiamat. Apa yang diucapkan Quraisy itu sebenarnya sama dengan diucapkan oleh nenek moyang mereka atau orang-orang sebelumnya. Mereka hanya taklid buta, tanpa berfikir, tanpa merenungkan. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apakah kami kalau sudah telah mati, kami sudah mati, dan kami sudah menjadi tanah dan tulang belulang, sudah terlumatkan, a inna lamab'utsun, apa kita akan dibangkitkan kembali? Menurut mereka tidak masuk akal. Laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadza min qabl. Sungguh kami dan nenek moyang kami telah diberi ancaman ini sebelumnya, bukan cuma kami saja. Nenek moyang kami sebelumnya sudah diancam-ancam. Namun enggak ada buktinya, tidak ada hari kebangkitan. In hadza illa asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Subhanallah. Jadi mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari hari kebangkitan, kata mereka enggak masuk akal. Bagaimana kami sudah menjadi tulang, menjadi tanah, lumat, terus bisa dibangkitkan kembali. Dan ini dalam Al-Quran banyak. Seperti dalam surat Yasin mereka mengatakan, Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan lagi tulang-tulang padahal sudah hancur, lebur. Demikian juga pernyataan mereka, Wa man nahnu bimab'utsin, kami tidak bakal dibangkitkan. Mereka juga berkata, Wa man nahnu bimunsyarin, kami tidak akan dikumpulkan, tidak akan dibangkitkan. Aidza kunna idhaman nakhira qalu tilka idzan karratun khasira. Kami sudah tulang, gimana mau bisa dibangkitkan? Jadi ini mereka mengatakan ini omong kosong. Asatirul itu dongeng, tidak ada benarnya, cuma fiktif. Cerita apa? Fiktif. Seperti orang tua cerita sama anaknya, cerita dongeng. Hari kebangkitan enggak masuk akal karena enggak logis. Bagaimana tulang kemudian bisa tumbuh lagi apa? Daging kemudian hidup lagi, itu enggak masuk akal. Nyawa kembali lagi kemudian hidup lagi normal, tidak masuk akal. Ini antara perkara yang menjadi pembahasan utama Al-Quran, yaitu menetapkan adanya hari kebangkitan karena orang musyrikin Arab dahulu menolak adanya hari kebangkitan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dalam banyak ayat. Di antaranya yang sudah Allah isyaratkan sebelumnya. Yaitu Allah mengatakan, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Ayat keberapa tadi? Ayat 79. Wa huwallazi dzara'akum fil ardi, Dia yang telah menciptakan kalian dan kalian akan dikembalikan. Ini sebenarnya bantahan. Karena kalau yang pernah menciptakan mengulangi lagi gampang. Yang pernah menciptakan kemudian mengulangi lagi lebih mudah atau tidak? Lebih mudah. Wa huwa ahwanu alaih. Secara logika sangat lebih mudah. Penemu sesuatu, dia menemukan, dia rancang, dia berpikir lama. Penemu mobil, kemudian ketika mobil ini rusak, dia bisa bikin lagi enggak? Bisa, sederhana. Apalagi kalau semuanya mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Tapi Allah kasih logika sama mereka. Bukankah kalian yang ciptakan siapa? Orang Quraisy mengaku yang ciptakan mereka adalah siapa? Allah. Kalau gitu untuk bangkitkan lagi gampang. Makanya Allah mengatakan qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ini sama seperti dalam surat Yasin. Katakanlah akan menghidupkan tulang-tulang ini yang pertama. Siapa yang bisa menciptakannya pertama kali akan bisa juga menghidupkannya kembali. Seperti dalam surat Al-Mu'minun, wa huwal ladzi dzara'akum, yang telah menciptakan kalian di atas muka bumi. Wa ilaihi tusyarun, dan akan dikembalikan lagi kalian kepadanya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan lagi dalil yang lain. Seperti tadi saya katakan, Allah berfirman, "Qul wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh." Dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali. Makanya hari kebangkitan disebut dengan i'adah. Hari pengembalian. Hari apa? Pengembalian. Karena Allah pernah ciptakan, Allah kembalikan lagi penciptaannya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna batasya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguhnya siksaan Rabbmu sangat keras, dialah yang memulai dan dia yang mengembalikan. Taib. Demikian juga Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab." Wahai manusia, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, ingatlah kami menciptakan dari tanah. Yang ciptakan kalian kami, untuk mengembalikan lagi mudah. Ya, mengembalikan kalian juga sangat mudah. Taib, setelah itu makanya Allah mengatakan, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah menjadikan siang dan malam, tapi mereka malah ngeyel, mereka berkata seperti perkataan orang-orang sebelumnya, apakah kami sudah mati dan jadi tulang akan dibangkitkan kembali? Sungguh kami dan nenek moyang kami sudah ditakut-takutin namun tidak ada buktinya. Bantahannya sudah berlalu tadi. Kemudian Allah bawakan bantahan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Allah berkata, kepunyaan siapakah bumi dan ini semua yang ada padanya? Di bumi ini milik siapa? Semua bumi milik siapa? In kuntum ta'lamun. Jika kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bumi milik Allah, kalian milik Allah. Yang mengatur bumi Allah, yang mengatur kalian juga Allah. Maka Allah mengembalikan kalian mudah. Dan seharusnya hanya Allah yang diibadahi. Ini dalil rububiyah untuk tauhid. Kalau kalian mengakui bumi milik Allah, kalian milik Allah, harusnya yang diibadahi cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sayaquluna lillah, mereka berkata Allah, milik Allah. Dan ini dalil bahwasanya orang musyrikin Arab mengakui adanya Allah, mengakui pencipta hanyalah siapa? Allah. Makanya banyak orang musyrikin namanya Abdullah, dan mereka juga berhaji, mereka juga berumrah. Mereka juga bernadar karena Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka musyrik. Mereka juga ketika bertalbiyah mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa mamalak. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu milikmu di bawah kepemilikanmu, tamliku wa malak. Engkau menguasai dan tidak menguasai apa-apa. Itu apa yang kami sembah ini hanyalah perwakilanmu atau sekutumu yang kau izinkan. Seakan-akan mereka berkata, ya Allah, tidak ada sekutu untuk disyirikan kepadamu kecuali sekutu yang kau izinkan. Ngeri. Tapi mereka mengakui tamliku wa malak, kau menguasai sekutu tersebut dan dia tidak menguasai apa-apa. Itu mereka mengakui rububiyah. Makanya mereka ketika ditanya, milik bumi ini milik siapa? Mereka tidak bilang milik Allah dan milik Lata, Uzza, Manat, tidak. Mereka bilang hanya milik siapa? Allah. Sayaquluna lillah.
Qul afala tadhakkarun, tidakkah kalian ingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah pemilik, pengatur dan penguasa langit yang tujuh lapis dan juga arsy yang agung? Siapa yang menguasainya? Sayaquluna lillah, mereka berkata Allah. Pemiliknya adalah Allah. Qul afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Masih syirik juga. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'i wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang di tangannya malakut, yaitu perbendaharaan segala sesuatu. Malakut maknanya sama dengan mulku, yaitu kekerajaan. Cuma untuk mubalaghah ditambah wow jadi malakut. Malakut maknanya mulku. Yang tahu bahasa Arab ya. Malakutu kulli syai'in, dan milik siapakah perbendaharaan alam semesta seluruhnya, kekuasaan ini. Wa huwa yujiru, dan dia bisa melindungi, wala yujaru alaihi, dan tidak ada yang bisa selamat, bisa melindungi dari siksaannya. Dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa melindungi dari siksaannya. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka dengan spontan mengatakan semuanya adalah milik Allah, langit yang bumi, arsy yang agung. Kata Allah, qul fa anna tusharun. Katakanlah, kalau gitu dari mana kalian bisa terpedaya, bisa tersihir, bisa tertipu? Kok bisa kalian menyembah selain Allah? Kalau sudah ngaku semuanya dari Allah, kenapa masih sembah selain Allah? Kalian terpedaya, tertipu. Dengan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh nenek moyang kalian. Syubhat-syubhat disampaikan oleh kaum musyrikin. Mereka bikin olah pikir sehingga kalian tersihir. Akhirnya kalian menyembah kepada berhala-berhala dan perantara-perantara. Yang kalian berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah kepada orang-orang soleh ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah melarang ketundukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, qul fa anna tusharun. Kalau gitu dari mana kalian tersihir? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal atainahum bil haqq wa innahum lakadzibun. Sebenarnya kami telah membawa kebenaran, yaitu ayat-ayat tentang tauhid kepada mereka, sudah jelas semuanya. Wa innahum lakadzibun, dan mereka hanyalah pendusta. Mereka hanyalah pendusta. Apa yang mereka lakukan dengan melakukan kesyirikan adalah dusta yang nyata, karena bukti-bukti tauhid sangat jelas. Cuma mereka ikut hawa nafsu, ya. Sehingga mereka mendustakan ayat-ayat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak punya dalil sama sekali. Jadi mereka hanya dusta, dan syirik adalah sebesar-besar dusta. Setelah itu Allah berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak pernah mempunyai anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada sembahan selain Allah. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya teman partner untuk mengatur alam semesta, tidak ada. Allah tidak punya wali penolong sama sekali, tidak ada. Allah sendirian. Tidak punya anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada Tuhan yang menyertainya untuk diibadahi. Kalau ada, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, maka masing-masing Tuhan akan membawa ciptaannya sendiri-sendiri. Wala ala ba'dhum ala ba'dhin, dan sebagian akan mengungguli sebagian yang lain. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tersebut. Taib. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, lihat perhatikan ayat ke-91. Allah bilang, wa ma kana ma'ahu min ilah. Kalau ada Tuhan selain Allah, apa yang akan terjadi? Ada pencipta selain Allah. Kata Allah, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka masing-masing Tuhan akan sibuk dengan ciptaannya masing-masing, punya kerajaan. Ada Tuhan tiga, berarti ada tiga apa? Kerajaan. Ini pertama. Yang kedua, kalau sudah ada tiga kerajaan, taruhlah Tuhan ada tiga atau empat, ada empat, masih akan ada empat kerajaan. Masing-masing sibuk bisa mencipta. Masing-masing punya ciptaan sendiri-sendiri, empat. Ternyata tidak diam situ, namanya Tuhan. Dia pingin yang benar-benar Tuhan sempurna, dia yang mengungguli. Maka pasti akan saling perang. Wala ala ba'dhum ala ba'd, maka sebagian akan mengalahkan yang lain. Kalau ada Tuhan selain Allah. Kenyataannya ternyata alam semesta terjadi dengan berjalan dengan nyaman, teratur, berarti tidak ada Tuhan kecuali cuma satu.
Paham? Seandainya kalau ada Tuhan 2 atau 3, terkadang matahari terbit jam 7, terkadang jam 12. Sekali ini bagian kau jam 10, sekarang besok jam 12. Ada doa sama Tuhan yang Tuhan, saya puasa capek. Tuhan, hari ini matahari terbenam jam 6, jam 5 ya. Jangan jam 6 kelamaan. Kasihan ada orang-orang doa sama saya. Ribut. Kalau Tuhan banyak. Di antara saya pernah ketemu seorang masuk Islam, orang Cina. Dia itikaf beberapa tahun lalu. Pas itikaf, jadi saya masuk Islam. Kenapa? Saya berpikir kalau Tuhan 3, padahal di alam semesta ini banyak sekali keputusan harus dikerjakan. Terus merundingkannya bagaimana Ustaz? Dia pikir-pikir akhirnya dia masuk Islam. Pikir-pikir masuk Islam. Kalau Tuhan banyak ada perundingan. Dan kalau Tuhan banyak pasti ada perubahan-perubahan. Pasti ada ketidakberesan dari alam semesta. Mungkin ada perang di antara Tuhan. Sementara Allah berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Kau tidak melihat ada kepincangan dalam ciptaan Allah. Langit tidak ada yang bengkok-bengkok, semuanya sempurna. Kalau seandainya mereka berselisih pasti ada keributan. Maka ini dalil bahwasanya Allah Maha Esa. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka sifatkan kepada Allah, yang mengatakan ada Allah punya anak laki-laki seperti Nabi Isa atau Uzair, anak perempuan seperti malaikat-malaikat, mereka katakan banatullah. Ya. Atau mereka mengatakan Allah punya pasangan, punya partner, ya. Ini semua tidak benar. Ini adalah kesyirikan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka sematkan kepada Allah, sifat-sifat yang buruk. Lihat ayat sebelumnya, seakan-akan Allah kasih logika, kamu kalau menyembah, harusnya ada Tuhan yang seperti saya. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memiliki arsy yang agung. Kalau ada Tuhan seperti itu, sembah aja. Ada pun Tuhan yang kau sembah, orang udah mati dalam kuburan, kau minta-mintain. Ini gimana sih, Tuhan apa seperti itu? Ada yang kau sembah adalah seorang nabi yang kelaparan, yang haus, yang tidur, yang dikejar-kejar. Bagaimana? Yang tidak menciptakan apa kok disembah? Afala ta'qilun, tidak kalian berpikir? Kalau ada Tuhan seperti saya sembah. Yang kalian sembah siapa? Orang mati kalian datang-datang minta-minta. Wali, ya wali, ya wali, ya wali. Nangis-nangis. Berdoa kepadanya di kuburan lebih khusyuk daripada di masjid. Kalau berdoa kepada Allah tidak sekhusyuk ketika meminta kepada wali tersebut. Mengerikan. Siapa lagi disembah? Disembah Nabi Isa, Nabi manusia biasa. Nabi Muhammad juga tidak berhak disembah. Terluka ketika perang Uhud. Sakit tidak bisa sembuhkan diri sendiri. Waktunya meninggal juga meninggal. Mau disembah gimana? Bisa menciptakan apa? Enggak ada yang dia ciptakan. Yang berhak disembah adalah Tuhan yang memiliki segalanya. Maka orang yang berbuat syirik adalah orang-orang yang berbuat zalim ya dan pendusta ketika mengatakan ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahum lakadzibun bal atainahum bil haqq," dan kami telah mendatangkan kebenaran bagi mereka, itu dalil tauhid. Wa innahum lakadzibun, mereka hanyalah pendusta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dari ayat 90 dan seterusnya. Ada yang bertanya saya persilahkan. Adakah dalil tentang bersedekah kepada orang tua membuat rezeki lancar? Dalilnya jelas, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin hartanya lancar, rezekinya luas dan ingin panjang umur, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dan silaturahmi tertinggi adalah kepada orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur kepadaku, aku akan apa? Menambah. Dan Allah mengatakan, "Anishkurli wali walidayka."
bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Allah gandengkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Dan menunjukkan syukur kepada orang tua, syukur yang sangat agung. Dan Allah telah berjanji, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Maka aku akan memberi tambahan. Benar-benar aku akan beri tambahan. Oleh karenanya, kenyataan membuktikan orang yang berbakti pada orang tua, dia sukses. Apapun dirinya. Kalau dia pedagang yang sukses. Kalau dia pejabat yang sukses. Bahkan kalau dia olahragawan yang sukses. Kalau dia ustadz, insya Allah ustadz yang sukses. Rata-rata demikian. Ini kenyataan yang ada. Dan benar sabda Nabi SAW, siapa yang ingin lapang rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi diantaranya kepada kedua orang tuanya. Tapi ingat, kalau seorang berbuat baik kepada orang tua, jangan niat ini mendominasi, tetap niat akhirat. Tetap niat apa? Akhirat. Mendompleng niat ini boleh, tapi jangan mendominasi. Enggak usah antum niatkan biar kaya, biar panjang umur pun otomatis. Seandainya antum tidak niatkan, saya cuma niat berbakti sama orang tua karena Allah, itu sudah otomatis meskipun tidak diniatkan. Paham? Oleh karena lebih baik tidak usah diniatkan. Kalau diniatkan boleh, karena Rasulullah mengiming-iming. Yang kalau pingin silakan. Apa betul umat muslim pasti masuk surga walaupun dosanya besar atau kecil? Benar, umat muslim ujung-ujungnya pasti masuk surga. Ujung-ujungnya. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Jangan mampir ya. Ada yang transit. Maksudnya transit ada yang 1 jam, ada yang 1 hari. Ada yang bandaranya dibom, transitnya 5 hari. Ya itu repot. Tapi kalau ujung masuk surga iya, karena jika tidak kafir maka akan masuk surga. Tapi kalau murtad maka kekal di neraka selama-lamanya. Ustadz izin bertanya, saya suami belum mengucapkan talak ke istri saya. Apa bisa saya mengajukan langsung ke pengadilan? Langsung mengajukan pengadilan? Boleh saja. Sebenarnya tidak usah pengadilan. Dia bilang, kamu saya cerai, jatuh cerai. Pengadilan itu hanya untuk resmi-resmi aja. Kalau hukum syar'i kita bilang, istriku kamu saya cerai, selesai jatuh talak. Kamu saya talak 1. Pastikan kalau mau talak istri dalam kondisi suci, belum digauli. Jangan tadi pagi digauli terus siangnya kamu saya cerai, enggak boleh. Dosa. Kalau benar-benar ingin menggauli istri lagi haid enggak boleh ditalak. Tunggu dia bersih, kemudian belum digauli baru jatuhkan talak 1. Kalau ingin menjatuhkan talak karena sebab syar'i dan ingin dapat pahala. Ikuti aturan. Adapun pengadilan maka itu hanya urusan resmi. Kalau antum mengajukan pengadilan, saya pingin cerai, masih pingin ya. Tapi kalau dibilang saya cerai jatuh. Tapi kalau lihat, saya cek dulu gimana kalau cerai, gimana prosesnya. Kayaknya sulit, nggak jadi deh. Tapi intinya pengadilan itu hanyalah resmi-resminya saja. Kalau kita cerai nggak perlu pengadilan. Apakah sering lalai dalam sholat, apalagi sholat subuh termasuk azab dari Allah? Ibadah lain tetap baik, hidup tetap nikmat, sudah diusahakan tapi terasa berat. Usahakan aja terus. Insya Allah enggak berat. Bangun sholat subuh pasti bisa jika ditolong oleh Allah. Kenapa saya bilang pasti bisa? Karena antum kalau ada jadwal pesawat jam 5, antum pasti bangun sebelum subuh. Apalagi penerbangan internasional. Pasti antum bangun. Kalau pesawat jam 7, antum pasti bangun jam 4. Kenapa kalau azan subuh antum enggak bisa bangun? Makanya bohong. Bisa, kalau antum paksa bisa. Pasang alarm berapa kayak, dan setelah itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah bisa bangun seminggu berturut-turut jadi kebiasaan. Manusia ini badannya luar biasa, bisa terprogram. Benar atau tidak? Benar, bisa diprogram sehingga jadi kebiasaan. Antum kalau enggak biasa makan pagi, enggak makan pagi. Banyak orang gitu. Lapar Ustaz, coba enggak makan pagi 3 hari. Hari keempat sudah tidak lapar. Cacingnya sudah terbiasa enggak dikasih makan. Dia sudah beradaptasi. Allah ciptakan tubuh kita yang luar biasa. Ustaz, mohon nasihatnya bagi saya saat ini malas untuk bekerja. Apakah itu bagian dari godaan syaitan atau turunnya keimanan saya karena rasa sulit keluar dari trauma sebelumnya? Syukran Ustaz. Kita kerja niatnya baik untuk menjaga diri kita,
untuk tidak minta-minta sama orang agar punya rasa kehormatan. Kalau kita enggak kerja, minta-minta sama orang, dihina orang, direndahkan. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, in kharaja yas'a liyu'aifa nafsahu fahuwa fi sabilillah. Kalau anak muda ini keluar kerja untuk menjaga harga dirinya, maka dia fi sabilillah. Dia fi sabilillah. Pokoknya malas kerja diniatkan karena kerja dapat pahala. Berusaha aja, berusaha. Tidak semua yang terjadi sebelumnya belum tentu terulang lagi. Apa yang kegagalan yang pernah kita rasakan itu pelajaran. Jangan terjatuh ke lubang yang sama kedua kali. Itu di antara hikmah Allah. Allah menjadikan seorang sukses dengan gagal sebelumnya. Sehingga dia tahu titik kesalahannya, titik kekurangannya. Agar tidak terulang lagi, itu Allah siapkan kesuksesan yang lebih besar daripada sebelumnya. Maka seorang jangan malas ya. Kalau dia masih bujang, rezekinya dia bisa bagi orang tuanya, bisa bagi kakak adiknya. Kalau dia punya keluarga, wajib bagi dia untuk menafkahi anak istri. Tapi demikian saja kajian kita. Sudah Ibu ya? Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.